Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang istimewa dan acara yang istimewa ini, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-7 Korpri tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tak lupa salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan keharibaan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seorang tokoh yang tak pernah menokok, seorang pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpin, dan seorang suri teladan yang paling terdepan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan, yang tentunya memiliki keberagaman, baik itu dalam hal budaya, suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan, yang kesemuanya itu tidak mustahil akan dapat mendatangkan dan lahirnya fanatisme buta, kebencian, konflik, bahkan tidak jarang terjadi perpecahan. Sejarah kelam Indonesia mencatat adanya peristiwa Poso, peristiwa Sampit, konflik Papua, dan konflik antar agama yang melukai dan mencederai persatuan dan kesatuan bangsa. Perpecahan ibarat lidi yang terlepas dari ikatannya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sedangkan Jenderal Sudirman pernah mengatakan, tiada kemenangan tanpa kekuatan, dan tiada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, izinkanlah pada hari ini saya menyampaikan dai atau dakwah Quran saya dengan judul Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari segi balaghah, ayat tersebut bersifat khobar yang artinya memberi informasi. Jelasnya ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul daripada ayat ini, yaitu menurut Ibnu Syakir dalam kitab Al-Muhammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud menjelaskan, dilatar belakangi dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari Bani Baydah. Kemudian Bani Baydah menjawab dengan sinis keinginan Rasulullah tersebut. Ya Rasulullah, bagaimana pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami? Belum sempat Rasulullah menjawab, langsung malaikat Jibril datang membawa surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Di ayat ini juga terdapat kalimat lita'arafu yang menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya yaitu Tasawuf At-Tafasir yang menjelaskan bahwa umat Islam itu bersaudara. Jadi untuk itu kita harus memperkokoh dan membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu apabila berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Hadirin, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa sesama umat mukmin itu bersaudara selayaknya persaudaraan antar nasab. Kenapa? Karena umat mukmin ini memiliki satu keyakinan dan satu tauhid, satu akidah. Dan di ayat ini juga menurut tafsir Al-Wajiz, Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, setiap mukmin apabila ada yang berselisih, maka mukmin yang lainnya wajib mendamaikannya. Dengan jelas surah Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita dengan tegas, mari memperkokoh persatuan dan kesatuan.
Karena dengan persatuan dan kesatuan ini akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Namun sebaliknya, perpecahan akan mengundang bencana, bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah. Di ayat lain Allah juga mengisyaratkan kepada kita agar kita memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita bercerai-berai. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah sampai kamu bercerai-berai. Hadirin, Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini dalam kitabnya yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya kita sebagai umat Islam harus memperkokoh persatuan dan kesatuan. Karena dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan akan mendatangkan keselamatan. Sebaiknya apabila kita bercerai-berai, maka akan mendatangkan kebinasaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jelasnya dalam penyampaian saya ini, bahwasanya perbedaan di antara kita, keberagaman di antara kita, jangan dijadikan sebagai pintu gerbang penyebab terjadinya konflik dan perpecahan di antara kita. Jadikanlah keberagaman dan perbedaan di antara kita sebagai daya tarik, sehingga kita dapat belajar saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi dan toleransi. Jika persatuan dan kesatuan ini dapat kita wujudkan dalam negeri kita yang tercinta ini, insya Allah akan terciptalah negeri kita yang penuh dengan kerukunan, yang penuh dengan kedamaian, yang adil, makmur dan sentosa. Akhirnya para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua, mari rapatkan barisan, mari samakan langkah, mari seragamkan gerak, mari satukan persepsi, tanamkan dalam jiwa kita bersama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sabang ngambe sabang naili, Rabtu ginjang Rabtu toru. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin demikian saja penyampaian saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum